Direktur Eksekutif Institute for Democracy dan Strategic Affairs, Indo-Strategik, Ahmad Khoirul Umam memberikan nilai terhadap ketiga pasangan calon presiden, capres, dalam debat ketiga pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024 kemarin. Menurut Umam, capres yang tampil cerdas dalam debat semalam yakni Ganjar Pranowo. Sementara, Anies Baswedan dinilai berisi dan cenderung lebih menyerang, sedangkan Prabowo Subianto dianggap bertahan. Dalam debat ketiga ini, Ganjar cerdas, Anies bernas, berisi, dan ofensif, menyerang. Prabowo defensif, bertahan, namun kurang elaboratif, ujar Umam dalam keterangannya, Senin, 8 Januari 2024. Umam menyebut Ganjar tampil simpatik, lebih tertib, pola konfrontasi yang terukur, dan diperkuat dengan substansi yang cukup impresif. Dia menilai Ganjar mampu mengelaborasi argumen tentang visi pertahanan, keamanan, dan diplomasi ekonomi dengan cukup impresif. Ganjar mampu mengelaborasi basis argumennya secara clear ketika tampil menjelaskan tentang kematangan perencanaan dan komitmen anti korupsi dalam eksekusi kebijakan pertahanan, penguatan infrastruktur cyber nasional, dan komitmennya pada upaya revitalisasi kinerja ASEAN yang cenderung prosedural, kata Umam. Dosen ilmu politik Universitas Paramadina itu mengatakan Ganjar juga terlihat kompak dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam menyerang Prabowo pada debat semalam. Menurutnya, serangan bertubi-tubi ini dilakukan Ganjar dan Anies untuk mengejar elektabilitas Prabowo. Dalam debat, serangan kepada lawan tentu sangat penting untuk menciptakan poin politik guna mendelegitimasi kredibilitas lawan. Namun di saat yang sama, jika serangan itu disampaikan berlebihan, hal itu bisa berpeluang memunculkan rasa simpati publik terhadap pihak yang mendapatkan hantaman bertubi-tubi, kata Umam. Sebelumnya, Ganjar sempat mempertanyakan sejumlah data yang menunjukkan indeks pertahanan Indonesia menurun kepada Prabowo. Ganjar juga meminta Prabowo memberikan solusi atas permasalahan itu. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF, Minimum Essential Force, kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Tanya Ganjar. Ganjar menilai jawaban Prabowo tak menjawab seluruh pernyataan dirinya. Ia juga meminta bantahan Prabowo itu dibuka dengan bukti yang konkret. Silakan Anda bantah di sini, ujar dia. Calon presiden, capres, nomor urut 2 Prabowo Subianto mengajak paslon lain untuk ngopi atau berdiskusi terkait data pertahanan di luar forum debat resmi. Menurut Prabowo, durasi debat capres sangat singkat sehingga ia tak bisa leluasa membuka data. Terkait hal ini, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai, waktu yang terbatas bukan halangan. Menurutnya, apabila tidak bisa adu data di arena debat, maka tak perlu menantang lagi di forum lain. Kalau waktunya kita terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform di debat, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri, dan Anda akan berbicara dengan yang lain, kata Ganjar usai debat capres di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024, malam. Ganjar menilai, Prabowo tidak mampu membeberkan fakta dalam debat ketiga Pilpres 2024. Dengan jawaban Prabowo yang nihil, menurutnya publik bisa menilai paslon mana yang mampu berdebat dan mana yang tidak. Publik kita minta untuk menilai, bahwa saya mengajak untuk membandingkan data, dan beliau tidak sanggup, kata Ganjar. Ganjar juga menyatakan menolak tawaran Prabowo untuk diskusi terkait data-data pertahanan Indonesia di luar panggung debat. Tidak perlu, debatnya tuh hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan debat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu, kata dia.